kami mencoba mengulik sebaran tinggalan budaya penutur bahasa Austronesia. Itu situ 10. Sudah? Siapa yang hitung? Penutur bahasa Austronesia merupakan bangsa maritim yang menghabiskan banyak waktu untuk berkelana dari satu pulau ke pulau lain. Migrasi penutur bahasa Austronesia ke wilayah kepulauan Indonesia diperkirakan dimulai pada masa Holosen melalui jembatan darat yang terbentuk akibat penurunan muka air laut, khususnya di daerah daratan Sulawesi Selatan. Berbagai situs yang diidentifikasi di kawasan Malawa merupakan situs penutur Austronesia. Jika ditinjau dari aspek geografis, Malawa memiliki beberapa wilayah yang potensial mengandung tinggalan arkeologis, sehingga penelitian yang sifatnya eksploratif relevan dengan tema mengulik sebaran tinggalan budaya penutur bahasa Austronesia dilaksanakan pada wilayah ini dan wilayah-wilayah sekitarnya. Kegiatan eksplorasi arkeologi kali ini memiliki tujuan yakni penjajakan untuk menemukan data arkeologis yang lebih berfokus pada tinggalan budaya Austronesia. Secara data atau penemuan arkeologis, tinggalan budaya Austronesia sampai saat ini, terutama di Sulawesi Selatan itu sendiri, belum banyak ditemukan dan yang signifikan. Itu yang membuat kami selaku himpunan keluarga mahasiswa arkeologi dan mahasiswa arkeologi yang memotivasi kami untuk melakukan kegiatan eksplorasi kali ini dengan tujuan untuk menambah data-data arkeologis mengenai tinggalan budaya penutur Austronesia agar kedepannya bisa menjadi bahan rujukan untuk penemuan-penemuan tinggalan budaya Austronesia yang lebih terintegritas. Kedepannya, saya harap kegiatan eksplorasi kali ini bisa membuka khazanah ilmu pengetahuan yang lebih baru dan lebih baik lagi ke depannya, guna memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang tinggalan budaya Austronesia itu sendiri. Sebelum melakukan penjelajahan di lapangan, para anggota tim melakukan riset untuk menentukan area yang akan dijelajahi nantinya. Penentuan area jelajah tentunya berdasarkan variabel terkait dengan hunian dan tinggalan Austronesia. Selain itu, latihan fisik untuk tetap menjaga kebugaran ketika di lapangan rutin dilakukan. Coba cari terus untuk ketemunya itu pasti di bawah meter. Ketika kita bicara mengenai rumpun bahasa Austronesia atau orang-orang yang berpenutur Austronesia, ini sangat penting sekali kita bahas karena peradaban yang dilahirkan dari proses migrasi orang-orang Austronesia inilah yang membentuk suatu peradaban yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia sekarang. Kedatangan mereka itu di daerah Sulawesi itu dari hasil penelitian itu berkisar 4.000 tahun yang lalu mereka sampai di Sulawesi, kemudian menghuni wilayah-wilayah di daerah pedalaman, di pinggir-pinggir sungai,
Bahkan ada lagi juga temuan-temuan yang mengindikasikan bahwa ketika Austronesia masuk pada 4.000 tahun yang lalu itu juga menghuni wilayah-wilayah yang di daerah-daerah yang ada gua maupun ceruk-ceruknya. Ketika mereka melakukan eksploitasi untuk pengembangan wilayah-wilayah hunian, orang-orang Austronesia itu melihat jika misalnya menghuni wilayah pedalaman, maka secara landscape mereka perhatikan ada satu landscape yang mereka perhatikan di mana daerah-daerah itu memiliki bukit-bukit yang mereka eksploitasi menjadi sumber-sumber kehidupan sehari-hari. Dari 3 wilayah atau situs atau kawasan yang memiliki ciri budaya Austronesia di Sulawesi Selatan ini, kalau kita lihat di daerah Kalumpan di Sulawesi Barat, kemudian kita lihat di Maros, kemudian kita lihat di daerah Endrekang, dekat Toraja. Ketiga wilayah ini masing-masing terlihat bahwa pemukim-pemukim Austronesia ini meletakkan ruang huniannya itu atau memilih ruang hunian itu di sekitar gunung-gunung yang tinggi. Jadi ada kemungkinan bahwa gunung itu dianggap sebagai penanda atau patokan bagi orang Austronesia untuk meletakkan dirinya dalam suatu ruang atau landscape yang begitu luas. Nah, di sekitar gunungan ini tadi ada juga daerah-daerah yang mengalir sungai, dan di daerah-daerah aliran sungai itulah kita temukan situs-situs yang memiliki ciri budaya Austronesia. Salah satu penanda yang paling kuat untuk melihat adanya Austronesia di sebuah wilayah atau daerah atau situs adalah apa yang disebut dengan gerabah berselip merah seperti ini. Nah, kalau kita melakukan ekskavasi atau misalnya survei, lalu pada lapisan budaya tertentu di dalam kota ekskavasi itu kita menemukan ada gerabah yang memiliki selip merah seperti ini, maka kuat dugaan bahwa itu adalah budaya Austronesia. Nah, ketika Austronesia masuk menghuni wilayah itu, maka orang-orang Austronesia ini memiliki tingkat adaptasi yang cukup tinggi. Jadi kalau mereka misalnya menghuni wilayah pedalaman, maka mereka mengeksploitasi wilayah itu berdasarkan sumber-sumber yang ada di sungai dan juga sumber-sumber yang ada di darat. Tetapi kalau mereka misalnya begitu datang dan menghuni wilayah pesisir, maka yang mereka kembangkan adalah budaya-budaya yang maritim, budaya-budaya terkait dengan laut atau sungai misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di pedalaman, maka budaya-budaya yang paling menonjol di situ adalah budaya-budaya artefak batunya, atau batu yang sudah diupam, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ketika mereka misalnya menghuni wilayah pedalaman pesisir, maka yang mereka kembangkan adalah budaya-budaya yang terkait dengan pesisir, misalnya pemanfaatan kerang sebagai peralatan, pemanfaatan kerang sebagai perhiasan, dan juga mereka terkenal dengan sistem navigasi yang mereka sudah kenal, dan itu juga membuat mereka untuk melakukan pelayaran-pelayaran dan juga untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan air, terutama air di laut gitu ya. Jadi mereka memiliki sifat adaptasi yang cukup tinggi untuk mengokupasi atau menghuni wilayah-wilayah mereka tuju, pedalaman dan pesisir gitu. Check-in PO. Tim 1 sudah dapat situs di area Tarington Lue. Ganti. Tidak jarang, kondisi jalur yang sulit untuk dilalui memaksa kami untuk lebih teliti dan hati-hati dalam memilih jalur.
salah melangkah akan fatal akibatnya. Untuk itu, pengetahuan tentang orientasi medan dan kerjasama tim lebih dibutuhkan untuk tetap menjaga semangat dalam menyelesaikan tugas ini. Langsung dapat lukanya. Selama 8 hari di lapangan, tim melakukan survei dan perekaman data dengan membagi tugas, antara lain deskripsi, pemetaan, dan foto temuan. Empat di sini. 1, 2, 3, 4. 4 di sana itu. 2 di sini, 3. Sudah itu. Itu di merah Pak. Kalau di tengah itu pas-pas ininya pompong keluar ini begini, kalau di tengah artinya dia dipakai begini, kalau dipakai menyerut dia ke kiri otomatis yang keluar itu terkelupas ke sana tuh. Kalau dikasih begini pasti terkelupas ke sana, kalau kena sesuatu yang keras pasti terkelupas batunya. Selain data hasil riset pustaka, peran masyarakat setempat sangat dibutuhkan untuk menemukan lokasi situs yang kami cari. Kapan berkunjung lagi? Pada malam hari, sebelum istirahat, kami terlebih dahulu melakukan evaluasi terkait hasil yang ditemukan pada siang hari, sekaligus menentukan skema perjalanan untuk hari esok. Sepuluh situsnya no, online 10. Itu situs 10. Gitu? Coba hitung. Bagi per filtrik dulu Fadlan. Kayak tadi. 4 situs filtrik pertama. Situs itu sampai lembah. Mana situs? Selama 8 hari kegiatan survei yang telah dilakukan, kami menemukan area-area yang menyimpan informasi arkeologi berupa gua, perbukitan gundul, dan aliran sungai yang berbentuk menyerupai huruf V. Adapun temuan yang kami dapatkan berupa gambar cadas, lumpang, tembikar, dan artefak batu. Adapun kendala yang dihadapi selama
berada di lapangan, yaitu komunikasi yang terbatas dan kondisi fisik dari beberapa anggota tim yang telah menurun. Menurut beberapa teori, ada yang menyebut bahwa penutur bahasa Austronesia ini mereka tersebar dari arah utara melalui Cina Selatan sampai ke Filipina, kemudian masuk ke wilayah Sulawesi. Kalau berdasar pertanggalan itu sekitar 3.800 sampai 3.500 tahun yang lalu, mereka sudah mulai tersebar, mulai dari daerah Kalampang itu sampai ke wilayah lengan selatan Sulawesi. Nah, mereka itu tersebar dan membentuk puak-puak yang ada di Sulawesi bagian selatan. Kemudian lahirlah orang keturunan ras penutur bahasa Austronesia seperti orang-orang Toraja, orang-orang Bugis, orang Makassar, dan orang Tolaki di Sulawesi Tenggara, kemudian orang Bungku, dan masih banyak lagi kebudayaan puak-puak kebudayaan dari orang Sulawesi itu sendiri. Nah, kalau berdasarkan dari hasil temuan eksplorasi teman-teman, ini sudah cukup representatif untuk menyebut bahwa wilayah Maros Bone pun memiliki peran yang sangat sentral dari persebaran orang Austronesia ini. Dari temuan-temuan survei, teman-teman eksplorasi Kaisar itu menemukan beberapa pecahan tembikar, kemudian ada beliung dan beragam fragmen temuan yang mencirikan ciri kebudayaan Austronesia.